sepertinya kalau banyak diliput oleh media massa mereka bangga gitu. Wah, ternyata kebijakan saya ini membuat orang-orang itu memperhatikan saya gitu. Iya, disorot juga dari sisi mana gitu ya. Benar. Akhirnya nama saya semakin terkenal. Tetapi bukan terkenal positifnya gitu, tetapi terkenal negatifnya. Nah, tetapi dia nggak sadar gitu. Dengan cara dia membuat keputusan seperti ini, dampak itu bukan hanya buat lingkungan terdekat dia saja gitu, tetapi terutama terhadap generasi penerus bangsa ini. Nah, tetapi kan dia nggak berpikir sampai sejauh sana gitu. Dan lucunya gitu yang saya baca gitu ya, bahwa dia bertanya gitu kepada para kepala sekolah, apakah para kepala sekolah itu setuju gitu dengan keputusan dia. Menurut Agung gimana? Ya, yang namanya bawahan gitu ya Pak ya. Ya pasti ikut-ikut aja lah gitu. Bener. Taruhannya pekerjaannya dia gitu. Kalau sampai dia bilang nggak setuju gimana coba? Iya, jadi pro kontra kan. Pasti dipecat. Iya pasti. Atau disingkirkan, dimutasi gitu. Nah ini Bung yang saya lihat, kapan gitu bangsa ini mau menjadi bangsa yang maju gitu. Kalau dalam hal pendidikan aja, kita tuh benar-benar dihancurkan. Dan dihancurkan bukan oleh pihak luar, tetapi oleh pihak internal kita. Terutama para pejabat kita yang tidak memiliki kompetensi di dunia pendidikan, tapi berani-beraninya mengambil kebijakan di dunia pendidikan. Akhirnya kebijakan yang mereka ambil itu ada kebijakan yang asbun gitu, asal bunyi. Nah, tetapi di sini mereka nggak berpikir gitu bahwa dampaknya ini akan meluas gitu. Kalau yang dia ingin hancurkan keluarganya dia sendiri nggak apa-apa. Kalau saya nggak masalah gitu. Saya pengen ngeliat di TikTok di mana gitu ya, di sebuah media sosial tuh sampai anak-anak tuh malam-malam masih gelap begitu tuh datang ke sekolah. Benar. Dan gurunya ketawa-tawa aja gitu. Siap hidupnya. Sakit juga kayaknya guru-gurunya tuh. Maksudnya ya karena gimana ini maksudnya Pak? Ini apakah tidak ada korelasi atau misalnya memang hanya guru ini sekedar pekerjaan saja gitu? Benar. Atau bagaimana gitu sebenarnya? Dan di sini memang dunia pendidikan di Indonesia sudah seperti benang kusut ya. Jadi banyak hal yang memang perlu diperbaiki. Tetapi yang saya lihat, para pemangku jabatan di negara kita ini seperti tidak ada niat gitu untuk memperbaikinya. Mereka tidak sadar gitu. Semakin kita tidak peduli dengan dunia pendidikan, kita akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Gak concern. Benar. Nah, akhirnya generasi yang lemah inilah yang akan meneruskan tongkat estafet ya, para pemangku jabatan di negeri ini. Bagaimana coba hasilnya gitu? Apakah mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang kompeten gitu? Menjadi pemimpin yang bisa melahirkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat di bawahnya. Nah, kan seharusnya kita sadar gitu. Kalau kita ingin negara kita ini maju, maka kita harus memikirkan dengan dalam gitu. Setiap kebijakan yang kita keluarkan, bukannya asbun gitu. Iya, aspek-aspek kita harus pertimbangannya penuh gitu. Benar. Kita kalau merasa tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, sedangkan kita harus memberikan sebuah keputusan, ayo kita cari tahu gitu orang-orang yang memiliki kompetensi, terus kita berdiskusi. Iya, jangan serahkan sesuatu yang pada ahlinya lah gitu. Benar, pasti akan hancur. Hancur gitu. Kan di agama juga sudah dijelaskan gitu ya, bahwa setiap orang itu harus sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Karena kalau tidak, maka akan adanya dampak yang negatif dan hal tersebut akan memberikan dampak buruk gitu bagi yang menerimanya. Ya mungkin dampaknya jangka panjang juga ya Pak. Benar. Nggak bisa kelihatan sekarang anak-anak jadi pada sakit. Kan nggak begitu ya dampaknya. Ya lihat aja kan kayak kasus kemarin tuh yang Dirjen Pajak ya. Iya, Dirjen Pajak. Bayangin, dia adalah seorang pemangku jabatan juga. Bukan pemangku jabatan yang istilahnya ecek-ecek gitu. Iya, betul. Tapi dia mempertontonkan kepada khalayak ramai ketidakbecusan dia dalam mendidik anak. Anak dimanjakan gitu. Iya.
dengan segala fasilitas kehidupan yang dia miliki. Tetapi kan akhirnya masyarakat curiga. Dia mendapatkan ini semua dari mana gitu. Iya. Pada akhirnya kemarin katanya pencucian uang yang kasusnya. Nah itu. Bayangin, para pejabat di negara kita ini nggak sadar. Kita ini berada di dunia sosial media gitu. Yang masyarakat ini akan menjadi wasitnya, jurinya, hakimnya sekaligus gitu. Dia nggak sadar bahwa anaknya yang berbuat seperti itu, dampak di masa depan seperti apa? Pasti kan masyarakat akan ya secara otomatis ya menzolimi anaknya gitu, bukan dengan rasa ini ya bersalah, malah mereka dengan senang hati gitu. Nah di sini makanya gue yang saya lihat, kapan gitu ya kita memiliki seorang pemimpin yang berkualitas gitu. Kalau kita tidak sadar gitu, saya di sini tidak ingin menyalahkan 1-2 orang. Kita ingin agar masyarakat itu aware gitu dengan keadaan negaranya. Kita selalu memilih gitu pemimpin yang salah gitu. Akhirnya ya sudah, dampaknya ke kita juga. Ya sekarang kan ya bukan ini ya menjadi rahasia lagi gitu, bahwa menjadi seorang pejabat ini ada transaksi di situ. Iya, sudah terbuka lah ya. Sudah terbuka. Mata-mata masyarakat udah tahu lah gitu. Benar. Tetapi kalau kita sebagai masyarakat tidak cerdas gitu dalam menyikapi ini, kita maunya saja gitu. Misalnya disogok, ya dibeli suara kita agar kita memilih pemimpin yang punya uang. Akhirnya sudah, kita selalu menemui pemimpin yang model seperti ini. Seperti lingkaran setan ya. Benar. Muter terus kesalahan itu benar bagi. Yang tidak becus menjadi seorang pemimpin yang hanya memikirkan dirinya saja. Dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang dia buat itu berdampak kepada diri kita lagi gitu. Nah di sini makanya saya ingin menghimbau kepada masyarakat, ayo janganlah kita menjadi orang yang bodoh gitu. Karena menjadi orang yang bodoh konsekuensinya itu sangat berat. Baik, terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya Pak. Sama-sama. Baik, langsung saja kalau misalnya ada yang mau tanyakan sesi ini, silakan langsung saja di link deskripsi, langsung di klik Gmailnya untuk bertanya, dan ada link WA dan juga link Telegram untuk bergabung ke grupnya seperti itu. Jadi langsung saja diakses sepuasnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.